Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita memasuki tema 7, subtema 1, indahnya keragaman di negeriku, pembelajaran 2. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua yang berjudul Apuse. Nah, lirik lagunya menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, kita simak ya lagunya berikut ini. Apuse kokondao yarabe sorendoreri buflenso baninema baki pase arafabie aswarakwa arafabie. Merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balong pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Naik turunnya nada adalah salah satu hal yang kerap kita temukan dalam sebuah lagu. Perbedaan tinggi nada diperlukan bukan hanya untuk membentuk lagu untuk mengiringi lirik, tetapi juga untuk menambah unsur keindahan sebuah lagu sebagai karya sastra yang estetis. Nah, adapun naik turunnya sebuah lagu dapat kita ketahui dari perbedaan posisi not balok. Sekarang kita akan belajar pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, perhatikan not balok pada tangga nada lagu Apuse. Nah, pada tulisan berwarna merah kalian menyanyikannya menggunakan nada tinggi. Sedangkan pada tulisan berwarna hitam kalian menyanyikannya dengan nada rendah. Nah, selain itu kalian bisa mengetahuinya dengan cara melihat tangga nada atau not balok pada lagu Apuse. Berikut ini adalah cara menentukan naik turunnya nada untuk menyanyikan lagu Apuse. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Nah, gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh kita berpindah tempat. Pemanfaatan daya otot dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yang pertama memindahkan benda. Contohnya sapi menarik pedati dan mendorong meja. Menggerakkan tubuh seperti berlari dan berjalan. Melakukan pekerjaan seperti menyapu halaman dan menimba air. Melatih dan membentuk tubuh serta membawa perlengkapan sekolah. Marilah kita membaca kembali teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan sensus itu, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2%. Nah, yang merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Dan suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Nah, ada pula suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku dan terdapat juga etnis Tionghoa. Ada beberapa pengetahuan yang sudah kita ketahui dan ada juga pengetahuan baru yang baru kita ketahui dari teks suku bangsa di Indonesia. Nah, pengetahuan yang sudah diketahui yang pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kedua, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Ketiga, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Dan pengetahuan baru yang didapat yang pertama berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kedua, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Ketiga, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, cara untuk menentukan naik turunnya nada pada sebuah lagu dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada. Kedua, salah satu contoh pemanfaatan gaya otot pada kehidupan sehari-hari adalah memindahkan benda.
Ketiga, salah satu pengetahuan baru yang didapat dari teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia adalah Indonesia terdiri dari 1331 suku. Demikian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.